Kak jual TV lah tim lupa. Asa empat ini. Kita ya. Cek. أشهد أن لا استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. فاتحة لسنة شفيع نورة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيت أزواج أهل المعلومين سبحان الله أهل البلد البلد من دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الله في المكان الشرف علي بن حسين بن شهاب وأوصوني وفورهم وتكون هذا المصلى من الله وسلم حبيب عبد الرحمن زبير الإدرس من الحبيب أن الحبيب أحمد بن سالم حبيب محسن أحمد الكعب وصوله في رسالة العلم العلمي أن الله يتغشاهم برحمة وسلم الجنة أن الله يدعو علينا بركاته وأسرارهم عنهم من الآخرة جانبة غير ذلك وسلم من الشفاء من الدعاء والصلاة إن شاء الله من الشفاء الله يشفيهم شفاء سيد شريفة فاطمة عمر الفقيه وصول الخليل إن الله يشفيهم شفاء لا يجزي عن وسقا ولا علم أن الله يتبع الأمر سنة العافية واستقم بالطاعة حتى من نصر المسلم في خير العافية إلى حضرة النبي فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام ملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رحمن الرحيم اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا يا ربنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندم يوم القيامة اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا بشهر رمضان بارك اللهم لنا بشهر رمضان بارك اللهم لنا بشهر رمضان أعنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن وأحيي سننا فاتنا من الذنوب والآثام
Sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabi al-Ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majlis ta'lim Kampung Maram, Sulari Darul Jannah, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah masuk hari yang ke-19. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk malam yang ke-20 daripada bulan Ramadan yang penuh berkah. 10 pertama sudah kita lewati, 10 ke-20 insyaallah selesai. Mudah-mudahan Allah tambahkan semangat kita untuk ibadah, Allah semakin tambahkan semangat untuk taat, Allah semakin fokuskan ibadah dalam fikiran dan hati kita, dan Allah tambahkan kualitas ibadah kita, di samping kuantitas ibadah juga kita tambah. Karena ini yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, untuk kita lebih memperbanyak taat, memperbanyak ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana yang disifatkan pada diri Rasulullah SAW. Disampaikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW di 10 tahun terakhir itu yasudul izar wa yuqimu ahla. Rasulullah SAW dikiaskan dengan istilah yasudul izar, artinya beliau tidak menggauli istri beliau. Kita boleh bergaul dalam sekadar mengatakan melakukan hubungan jima di bulan Ramadan di malam hari, jelas itu ya. Kalau siang hari tidak boleh ya, besar kafaratnya, batal puasa, dosa, dan ada kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Bahkan bagi seorang suami itu dimakruhkan memandang istrinya di siang hari kalau dibarengi dengan syahwat, walaupun istrinya sendiri yang halal. Begitupun istri kepada suami, memandang suaminya atau kedua-duanya saling pandang dengan pandangan yang dibarengi dengan syahwat di siang hari Ramadan, maka itu makruh hukumnya. Nah, lebih dari situ lebih besar lagi ya, karena dari pandangan inilah akan muncul hal-hal yang lebih besar. Sampailah kalau sampai terjadi wa'iyadzubillah, itu seorang melakukan hubungan jima, yang melakukan hubungan jima di siang hari bulan Ramadan, puasa batal, dosa dapat, qada wajib, kafarat kena di laki-lakinya baik, istri tidak, suami yang kena. Nah, di malam hari boleh, di malam hari kita diperbolehkan dari mulai beduk maghrib sampai datang waktu sebelum subuh, kita boleh melakukan hubungan suami istri, nak bercumbu, nak mesraan, sampai melakukan jima sekalipun boleh. Bahkan diceritakan ada salah satu ya, sampai kami tidak sebut namanya di sini, sahabat Rasulullah itu ada yang sering kali ya, mungkin dia bawaan memang orangnya energi, sehat, kuat, dan entah mungkin dengan sebab yang lain positif lainnya, itu bukanya tidak makan. Bukan pada takjil itu beliau langsung melakukan hubungan, habis maghrib itu langsung melakukan hubungan suami istri ya, halal, bukan sesuatu yang tercela. Hal yang jelas itu diperbolehkan, sama dengan kita makan. Aduh, pacak nahan lapar, tapi maaf, kalau urusan syahwat tak kuat. Aduh, urusan syahwat bisa, tapi kalau urusan perut, urusan lapar tak pacak. Yang masing-masing seperti itu. Yang jelas dihalalkan di malam hari bulan Ramadan. Nah, di situ dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya, di 10 hari Ramadan beliau menjauhi istrinya, dan berarti kata tidak melakukan pendekatan, apalagi sampai melakukan hubungan suami istri di 10 akhir Ramadan. Ini bukan hal perkara wajib, tapi disunnahkan ya, lebih fokus untuk ibadah. Bahkan aikidu ahlu, bahkan Rasulullah SAW membangunkan keluarganya lebih cepat. Kalau kita ni bangun ke bini kita jarang ya, kita biasanya bangun ke bini ya. Bini kita lah bangun ke sahur lah siap, bangun nak makan lah siap ya. Bini kita juga tak bangun untuk tahajud, tidak, bangun sahur lah siap. Makin nanya kalau sudah siap apa, mata masih menjem, dah siap kalau apa, sudah lah siap, bangun kita ya. Seharusnya bini kita bangun kita tahajud dulu ya, tapi itulah kita orang-orang yang lemah semangat untuk ibadah. Nah, alangkah indahnya lagi kalau kita baca ya, Rasulullah dikatakan yasudul izar wa yuqidu ahlu. Jadi keluarga Nabi itu dibangun cepat. Nabi tidak maksud mereka untuk tidak tidur di malam hari. Di 10 hari terakhir itu ikhwan, antum boleh untuk tidak tidur ya, begadang. Kalau mengantum pagi dak katik tugas tanggung jawab ya, kalau kita ada tugas tanggung jawab pagi jadi nganyang-nganyang, ngak motor nombor, gawe laju lesu, akhirnya kita malam buat
tidak maksimal khidmat atau kerjanya kita dalam suatu pekerjaan, jangan. Malam baiklah batasan yang kita mampu, tapi tidak mendatangkan mudarat buat suatu kewajiban kita dalam muamalah, dalam pekerjaan. Tapi kalau kita kosong memang mampu, ya masya Allah tabarakallah, ya seperti yang kami saksikan sendiri di Hadramut seperti itu. Mungkin di Mekah Madinah juga sama mereka, tapi kehidupan di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kalau orang-orang Mekah Madinah mungkin kebanyakan juga sama. Tapi kalau di Tarim memang kami saksikan mereka menjadikan 10 tahun itu terbalik, ya dunia yang galib. Jadi malam itu benar-benar hidup melek dari maghrib sampai subuh, mereka ada istiduan sampai isyraq, bahkan setelah itu mereka tidur pula sampai jam 11 berbangun. Ya, jadi memang seperti itu. Kalau kita nyari taksi, nak nyari apa, nak belanja belum ada toko muka, jam 10 baru muka mereka. Nyari taksi dah kata, ya. Walhasil memang mereka ibadah di malam hari itu full 10 terakhir, tidak tidur, diisi dengan ibadah dan ibadah. Nah, ya Rasulullah SAW di 10 terakhir ini simbol yang menunjukkan kiasan kalau Rasul itu memperbanyak ibadah. Yasuddul izar tadi, ya, beliau tidak mendekati istri beliau, bahkan yukil ahlu, beliau membangunkan anak istrinya untuk memperbanyak ibadah. Jadi kalau bini kita katok lah, kita selama ini bangunkan nak sahur setengah 4 kita bangun ke untuk persiapan sahur, ke setengah jam dia ngapi manas ke masakan, jam 4 kita sahur. Nah ini bangun ke dia jam setengah 3 baca, jam 3 setengah 3 untuk memperbanyak ibadah malam hari. Itu yang dianjurkan dalam ibadah di 10 hari. Salaf juga menganjurkan hal yang sama, ya, dalam qasidah yang mungkin sering kita baca di lingkungan, di langkah-langkah habaib itu, ya, muadda ya Ramadan, muda alaina bil ghufran. Di situ ada beberapa abiyat menunjukkan mereka mengatakan idzal ishruna min ramadana wallat fabadir bitilawati wal qiyami. Idzal ishruna min ramadana wallat, kalau sudah 20 hari dari bulan Ramadan lewat, wallat itu lewat, fabadir bitilawah, maka bersegera kau baca Quran lagi. Segera ke mana? Perbanyak bitilawati wal qiyami, dan bangun malam. Jadi tidak setiduran. Kalaupun tidur sedikit, bangun lagi, ibadah lagi, diperbanyak ibadah lagi, khatam Quran, ngejar Quran lagi, khatam lagi, itikaf, termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di 10 terakhir, itikaf kalau kondisi memungkinkan untuk kita lakukan. Kalau tidak memungkinkan, kita memperbanyak ibadah walaupun di rumah kita. Itikaf di masjid memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sepanjang Ramadan, wabil khusus 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah itikaf ini juga, ya, kita nak tahu apa yang harus kita lakukan. Sekarang banyak sekali masjid-masjid mengadakan itikaf, ya, di Lailatul Witriyah, malam-malam ganjil. Nah, jangan kita lengah. Memang, ya, sekali lagi tidak bersalahan, Nabi SAW pernah menyatakan hal itu untuk kita mengejar malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, dan di 10 terakhir itu di Lailatul Witriyah, di malam-malam ganjil. Tapi tidak menutup kemungkinan boleh jadi di malam genap. Ini kadang-kadang membuat kita ni, ya, dalam satu sisi ngejar semangat, satu sisi lain kita menyepelekan. Macam malam ini, malam 20, tak pula lah semangat, nyantai-nyantai baik. Malam 20, lagi malam 21 lah kita kerja ni kan, malam 23 gitu. Memang itu benar, ada anjurannya. Tapi kenapa kita harus melemahkan ibadah kita di malam syafa', iaitu malam-malam genap 20, 22, 24, 26, 28. Boleh jadi di malam itu Allah jadikan malam Lailatul Qadar terjadi. Kita tidak tahu, karena Nabi tidak memastikan harus di malam ganjil, walaupun ada arahan dari beliau. Nah, kalaupun, ya, kita tidak dapat mungkin Lailatul Qadar, ya, kita tetap memakmurkan setiap malam 24, malam 22. Yang jelas 10 terakhir dari Ramadan itu perbanyak ibadah. La ba'sa bi, boleh baik, sesuai menjalankan anjuran. Pas malam 21, 23, 25, 27, 29 kita tambahkan. Ya, itu yang perlu kami ingat. Kemudian yang perlu kami ingat lagi, malam 29, ya kawan, banyak kita sudah dekat ibadah lagi. Pikiran ibadah itu sudah hilang, pikiran lebaran kan. Malam 29 tarawih sudah kosong. Ya, jujur baik kami baik diminta ceramah kalau sudah malam tanggal 29 macam ini dah. Ahad tanggal 30, Senin lebaran, tak ada kami nak ambil ceramah. Apa kata orang masjid? Kata orang masjid pasar yang penuh. Sama di rumah nak sibuk. Jadi padahal ikhwan rahimakumullah,
29, kalaupun nanti jadi ternyata 30, Ramadan tetap Ramadan. Mudha'aful ajr tetap mudha'aful ajr. Mukafiratul dzunub tetap mukafiratul dzunub, tidak ada berubah. Yang jelas masih Ramadan. Kita yang kondisi itu kita tanpa sadar kita cetak, kita buat seakan-akan di tanggal 29 atau 30 itu sudah tidak lagi, sudah lewat masanya, kadang-kadang dianggap macam itu. Padahal tidak, ya. Alhamdulillah. Tuh, ya, kelalaian kita. Sudah masuk 29, 27 semangat masih 27, 25. Astagfirullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ala kulli hal. Jadi di situ kita dianjurkan Al-Quran selesai baca nyambung lagi, selesai nyambung membaca nyambung lagi. Itu disunahkan. Kenapa? Kalau antum lihat dalam khataman Al-Quran, itu habis selesai An-Nas nyambung langsung. Itu adat salaf, bahkan itu dari dekade sahabat seperti itu baca. Selesai minal jinnati wan nas, sadaqallahu alazim, enggak, langsung bismillahirrahmanirrahim, masuk Fatihah. Bukan cuma Fatihah, masuk ngambil 5 ayat dari surah Al-Baqarah, Rahil, Murtahil, selesai nyambung lagi, selesai nyambung lagi. Memang itu adat salaf menganjurkan seperti itu. Itu yang disunahkan. Jadi tidak sampai An-Nas selesai tutup, tidak, tapi nyambung. Fatihah masuk ngambil 5 surah dari, langsung masuk lagi, muka baru lagi, selesai muka baru lagi, selesai muka baru lagi. Nah, penyakit kita yang usaha ngejar khatam ini, kalau sudah khatam ini masuk tanggal 24, 25 pucuk, selesai. Nak mulang lagi kata semangat sudah. Ai tanggung tak bakal khatam juga. Ini baik kami ni makso-makso kena, alhamdulillah tanggal 26 selesai khatam. Ya. Sisa 27, 28, 29, 30. Ini masih Ramadan ya kawan. Mudha'aful ajr tetap, lipat ganda pahala tetap, tidak berkurang, tidak bergeser. Tak kata ceritanya kalau sudah 30 redup pahala hilang, tidak, tetap. Nah, walaupun antum atau ana meyakinkan tak bakal bisa khatam, emang kita suruh cuma baca Quran di bulan Ramadan, tidak khatam, lanjutkan setelah bulan Ramadan. Dan kita adalah penyakit kita habis Ramadan lewat. Padahal semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita lanjutkan setelah Ramadan. Semua ibadah kecuali sikap solat tarawih. Tilawatul Quran jelas. Hatta malam lebaran, hari lebaran disunnahkan untuk baca Quran. Kemudian puasa masih lanjut, puasa Sita Syawal, puasa Senin Kamis masih lanjut. Ya, bangsa yang punya qada. Kemudian salat berjamaah teruskan sepanjang hidup kita. Termasuk yang sebagian orang masih tak faham, menganggap salat witir sepakat